Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dari buku ED Sekolah Minggu nomor 1 yang berjudul Mata Tahu Manuki. Kita bernyanyi dengan penuh semangat. Ikutin gerakan Miss ya. Mata tahu manuki di mana goni minggui. Mata tahu mangkoko lungo madadanak sikola minggui. Lungo madadanak sikola minggui. Lungo madadanak sikola minggui. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita persiapkan Alkitab kita, persiapkan hati kita dan juga pikiran kita. Dan semuanya kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita bernyanyi dengan lebih semangat lagi. Makuling giring-giringi di mana gogi minggui. Beta hitau tu bagas garijai. Laho managi hon hatani Tuhani. Laho managi hon hatani Tuhani. Laho managi hon hatani Tuhani. Terima kasih adik-adik untuk semangatnya. Mari kita sambut ibadah sekolah minggu kita ini dengan lebih semangat lagi. Untuk itu, sebelum memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, ini ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Tak terkira kasih-Mu Bapa, tak terkira kebaikan-Mu Tuhan. Kehidupan kami Engkau lengkapi dengan berkat-Mu yang besar dan luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah online kami, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Mari Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang selalu dan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, kita bernyanyi bersama Tuhan Aku Bisa. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja,
adik-adik sekolah minggu. Di sini Miss Iren mau membacakan epistel kita pada minggu hari ini. Miss ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Epistel kita pada minggu hari ini diambil dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Miss Iren bacain. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah epistel kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai adik-adik, mari kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, direntangkan putar ke belakang. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, lompat kanan lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Kali ini bertemu lagi dengan Miss Grace yang akan membacakan firman Tuhan buat kita minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik persiapkan hatinya, pikirannya, dan juga Alkitabnya di rumah ya. Nah, sebelum kita mendengar dan membacanya, kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan kepada kami hingga hari ini. Kami mampu menghirup udara segar Tuhan. Kami mampu berkumpul bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan, agar kami menjadi pendengar firman Tuhan. Bukan hanya pendengar Tuhan, tapi kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, Alkitab kita kali ini terdapat di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Nah, dengarkan dengan baik-baik ya adik-adik. Selamat mendengar. Raja Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok.
Raja Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak maka janji ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak, Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersuka cita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Luar biasa kan adik-adik isi firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Ya, Nabi Yesaya menjenguk Raja Hizkia di kerajaannya. Di sana Nabi Yesaya mengatakan dan menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Hizkia bahwasannya Raja Hizkia akan mati. Tapi dengan yakin dan percaya, Raja Hizkia memalingkan wajahnya dari Nabi Yesaya dan ia berdoa kepada Tuhan untuk mendapat kepulihan dari Tuhan. Tuhan mendengarkan doa dari Raja Hizkia dan Tuhan mengabulkan doa dari Raja Hizkia. Bahkan Tuhan menambahkan usianya sebanyak 15 tahun lamanya. Tuhan memberkati Raja Hizkia dan memberkati kerajaannya. Firman Tuhan mengajarkan kita dalam cerita kali ini untuk menyadari bahwa sesulit apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bahkan sekalipun tidak ada jalan keluar untuk kita, tapi dengan yakin dan percaya kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Seperti halnya yang terjadi pada bumi kita. Bumi kita sedang sakit akibat COVID-19 ini. Ya, di mana kita tidak boleh keluar, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, hanya di rumah saja, bahkan beribadah pun tidak boleh. Ya. Tapi Tuhan memberkati pemerintah kita untuk agar kita tidak terkena dari COVID-19 ini, agar kita sehat selalu. Dengan cara apa? Pemerintah memberikan kita kebijakan untuk tetap di rumah, rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan tentunya berdoa di rumah agar setiap langkah kita diberkati oleh Tuhan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Amin. Sebelum kita lanjut ke ibadah kita selanjutnya, kita akan berdoa ya adik-adik. Ayo adik-adik di rumah, lipat tangannya kembali, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ya Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan untuk hari ini. Ya Tuhan, berkati firman ini Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat yang terjadi di dalam dunia kami ini Tuhan, terutama Tuhan untuk negara kami, negara Indonesia Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati agar COVID-19 ini segera berakhir ya Tuhan, agar kami dapat berkumpul dengan teman-teman kami, dapat beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami yang terkena dari virus COVID-19 ini. Tuhan yang boleh berkati mereka agar mereka sembuh, pulih dan dapat berkumpul dengan keluarga mereka Tuhan dalam keadaan sukacita, ceria dan bersyukur Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan ibadah kami yang selanjutnya, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, berkati pribadi lepas pribadi kami Tuhan, berkati orang tua kami, saudara kami yang jauh pun yang dekat, dan seluruhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Halo adik-adik, mari kita bernyanyi Sobama Jehovah. Sobama
adik-adik, selamat hari Minggu ya. Bagaimana hari ini ibadah sekolah minggunya sangat semangat kan? Oke, hari ini kakak akan menunjukkan kreativitas untuk minggu ini, yaitu pot bunga, yang dimana adik-adik harus mempersiapkan bahan-bahannya yang ada di rumah aja kok. Adik-adik di rumah dapat mempersiapkan kertas jeruk atau kertas HPS, lalu origami, lalu pensil warna, juga gunting, lem, penggaris, pulpen, ataupun spidol. Pertama-tama kita membentuk polanya sesuai dengan ukuran tangan adik-adik di sekolah minggu ya. Dalam membentuk polanya jangan terlalu terang ya, supaya dapat diwarnai. Lalu tahap kedua, adik-adik mengambil kertas origami dan kita membentuk pola pot bunga. Kita membentuk pola pot bunganya dengan menggunakan penggaris ya, supaya rapi. Seperti ini deh hasil dari pola pot bunganya. Lalu kita gunting polanya sesuai dengan ukuran pola yang telah digambar oleh adik-adik sekolah minggu di rumah ya. Lalu tahap ketiga, kakak akan membentuk pola bunga. Adik-adik terserah ya membentuk pola seperti bunga apa. Lalu tahap keempat, adik-adik juga menggunting pola bunga seperti ini deh hasilnya. Lalu tahap selanjutnya, adik-adik sekolah minggu memberikan lem pada pola pot bunganya supaya dapat ditempelkan di atas kertas jeruk atau kertas HPS. Lalu kita tempelkan ya. Sama seperti pada pola pot bunga, kita juga memberikan lem pada pola bunga. Selanjutnya kita tempelkan bunga-bunganya ya pada ujung-ujung di batang pot bunganya. Selanjutnya kita ambil pensil warna, dapat kita warnai sesuai dengan warna favorit anak-anak sekolah minggu. Kakak di sini mewarnainya dengan warna coklat ya, supaya seperti pada batang-batang pada pot bunga. Setelah kita selesai mewarnai, kita tulis di setiap bunga tulisan J, E, S, U, dan yang terakhir S, atau yang dibaca dengan Jesus. Lalu di pot bunganya kita tulis Choose Me, yang artinya memilih aku. Jadi adik-adik, arti dari pot bunga ini ialah Yesus memilih aku. Terima kasih ya. Ayo tunjukkan ke kamera hasil dari kreativitas adik-adik sekolah minggu. Ini nih hasil dari kakak. Jadi adik-adik sekolah minggu bisa buat jadi pajangan di mana-mana saja ya. Sekian untuk kreativitas minggu ini. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom.